Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line. Oke, lanjutkan ya. Ini kuliahnya komunikasi data. Oke, komunikasi data. Ini materi yang ke-6, bagian yang ketiga. Di bagian ini kita belajar tentang protokol Ethernet. Oke, kita belajar tentang protokol Ethernet. Nah, ini dia. Kita belajar protokol Ethernet. Oke, kalau kita simak di video sebelumnya, ini lanjutannya ya. Lanjutannya. Jadi protokol Ethernet itu, protokol Ethernet itu adalah protokol yang berfungsi di layer 2 ya. Di layer 2 di konsep layer OSI ya, di konsep layer OSI. Oke. Layer 2 itu apa? Layer 2 itu apa? Layer 2 adalah namanya adalah data link gitu ya. Datanya data link. Oke. Kita akan mulai mempelajari apa itu layer Ethernet. Yang tadi saya bilang dia di layer 2 data link gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah kita simak lagi. Kita simak lagi. Jadi, kita belajar konsep layer OSI. Oke, layer OSI dihubungkan dengan protokol gitu ya. Nah, posisi kita sekarang kita belajar di Ethernet ini ya. Di Ethernet gitu, di Ethernet ini, di Ethernet. Oke. Ethernet tadi saya sudah jelaskan dia bekerja atau berfungsi di layer 2, di layer data link gitu ya, di layer data link. Oke, seperti itu ya. Karena di layer data link gitu ya, maka dia akan bekerja dengan layer bawahnya. Layer fisik gitu ya, hubungannya itu. Dan dia akan bekerja di layer atasnya, layernya layer network. Jadi hubungannya dengan dua layer ya, layer network dan layer fisik gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat, di layar data link itu sendiri tidak hanya Ethernet gitu ya, tidak ada Ethernet, ada juga frame relay gitu ya. Ada VLAN, ada STP, L2QoS, LDP dan LTP begitu ya. Gak hanya Ethernet. Nah, kalau kita bahas semuanya, protokol yang ada di layar data link ya cukup panjang ya. Cukup panjang dan ada sebagian materinya nggak di sini ya, nggak sini. Jadi ada di misal VLAN ya, VLAN itu ada di materi internet working gitu ya. Jadi nanti aja. Jadi di basicnya dulu, kita basic dulu. Jadi protokol yang paling basic di jaringan ini ya. Oke, protokolnya adalah Ethernet. Gitu ya. Nah, itu kita bicara seperti itu ya. Oke, kita bicaranya adalah Ethernet dulu ya. Seperti itu. Sebelum kita nanti setelah belajar Ethernet nanti kita kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar bisa belajar tentang frame relay gitu ya, VLAN dan STP dan sebagainya. Karena basicnya dalam jaringan tuh kita harus belajar gini ya. Kita belajar protokol gitu ya. Pasti hubungan dengan protokol jaringan itu. Nggak mungkin terlepas dari protokol. Kalau kita hubungkan dengan basic knowledge, yaitu komunikasi data, pelajaran kita bahas, mata kuliah yang kita bahas kali ini ya, kita akan belajar tentang format dari protokol itu ya. Format protokol kita harus bisa itu ya. Format protokol itu ada apa? Ada field gitu ya, ada field gitu ya, ada field di situ yang kita harus tahu fungsinya. Walaupun nggak detail, tapi yang penting-penting aja harus kita tahu ya, seperti itu. Itu gambarannya ya. Oke, bisa kita mulai? Itu kita mulai belajar apa tadi? Belajar Ethernet. Oke. Ethernet ada di layer berapa? Layer 2. Jangan bosan ya, bolak-balik seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa paham tentang Ethernet, dia di layer 2, kita lanjut. Oke, ini adalah slide berikutnya. Nah, ini lagi-lagi kita belajar tentang konsep layer OSI gitu ya. Oke, di layer berapa? Layer 2. Layer 2 dan layer karena Ethernet itu hubungannya di layer 2 dan layer 3. Layer 1 dan layer 3. Oke, maka nggak jauh-jauh dari situ ya. Oke, sekarang kita hubungkan Ethernet yang ada di layer 2 dengan layer 1. Karena mengapa? Di sini kita lihat. Ternyata Ethernet tadi itu kan kita taunya dia di layer data link gitu ya. Jadi tadi kita simak dulu bahwasanya kita belajar Ethernet itu taunya dia belajar di layer data link gitu ya. Di layer data link. Oke, gitu kan? Oke, gitu. Nah, karena kalau kita flashback lagi, bahwasanya Ethernet itu ya adalah apa? Adalah standarisasi begitu ya di materi sebelumnya ya. Oke, Ethernet itu adalah standarisasi ya, standarisasi tulisannya susah. Standarisasi dia, dan standarisasi ini atau protokol ini itu diterjemahkan oleh vendor gitu ya,
oleh vendor itu dalam membuat apa? Membuat NIC atau perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat komputer yang lain. Network Interface Card gitu ya, NIC. NIC bentuknya seperti apa? Ini loh NIC-nya ya. Ini ada di materi sebelumnya ya. Ini NIC, ini NIC ya. Ini NIC. Oke. Nah, dalam NIC ini ada port. Ini portnya. Oke, ini portnya. Oke, kelihatan bentuknya ya, portnya ya. Kelihatan portnya. Nah, portnya ini nanti digunakan untuk menghubungkan, salah ya, digunakan untuk menghubungkan dengan media. Oke, digunakan untuk menghubungkan dengan media. Ini juga sama, digunakan untuk menghubungkan dengan media. Oke, medianya itu apa? Medianya kalau yang ini adalah UDP ya. Ini adalah kabelnya UDP atau STP begitu ya. Ini kabelnya apa? Kabelnya adalah koaksial gitu ya. Ini kabelnya adalah koaksial. Oke ya, seperti itu. Sengaja Faber saya nggak nyuplik gambarnya ya, nggak ngambil gambarnya ya. Pokoknya tahu konsepnya. Jadi intinya apa? Jadi intinya adalah dalam NIC itu ada yang nggak kelihatan, yang kelihatan di sini nih. Nih ada ROM dan sebagainya ya. Nah disinilah kita bayangkan di sini. Nah di sini ya nggak kelihatan dia. Kelihatan tapi di dalamnya nggak kelihatan. Gitu ya. Ada ROM, ada tempat untuk menyimpan Mac dan sebagainya lah seperti itu ya. Kemudian nanti ini dihubungkan dengan slot gitu ya, dihubungkan dengan slot benar ya, dihubungkan dengan slot di sini gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan mainboard gitu kan, dihubungkan dengan mainboardnya komputer gitu ya. Setelah mainboard komputer nanti dihubungkan di mainboard komputer nih, di komputer itu sendiri kita hubungkan dengan software gitu ya, software bisa OS dan sebagainya, pusing ya. Pokoknya kita fokus dulu di sini lah ya, kita fokus di sini bahwasanya di NIC itu, di NIC itu kalau kita lihat secara fisik dia punya dua bagian, port gitu ya. Port yang dihubungkan dengan media, kemudian ada satu lagi bagian di sini, baca situ ya, ada bagian yang agak kelihatan. Nah, dua bagian ini kita bisa jelaskan, saya bisa jelaskan gitu ya, kok kita ya kita belajar, jelasin saya gitu ya. Nah, saya bisa jelaskan bahwasanya ini ada dua bagian. Nah, yang bagian ini berhubungan dengan layer 1, layer 1, yang bagian ini berhubungan dengan layer 2, begitu ya. Layer 1 dan layer 2. Begitu. Nah, itu secara fisik, kelihatannya seperti itu. Secara konsep layer juga sama. Juga sama. Ternyata Ethernet itu tidak berdiri di satu layer, gitu. Tidak berdiri di satu layer. Tidak hanya di layer data link ternyata. Dia berdiri atau berfungsi berfungsi di dua layer. Layer data link dan layer fisik. Begitu. Layer fisiknya tadi tuh dia bentuknya ada portnya di situ gitu ya, tapi tanpa kabel ya. Tanpa kabel dia, cuma portnya aja. Nah, port itu berhubungan dengan layer fisik. Jadi standarisasi port di sini RJ45 ini portnya ya, port RJ45 itu udah standarisasi, nggak boleh dimensinya setiap vendor tuh berbeda. Itu standarisasi juga port fisik gitu ya, seperti itu. Nah, karena dia berhubungan dengan standarisasi port, kemudian berhubungan dengan MAC dan sebagainya. Nanti kita bicara dengan MAC ya. Maka Ethernet saya tadi bilang ada yang dua layer gitu, layer data link dan layer fisik. Jadi terbantahkan ya. Jadi Ethernet itu nggak hanya di layer data link, tapi dia juga ada di layer fisik. Jelas ya? Nah, seperti itu. Kemudian Ethernet itu, Ethernet itu tadi sudah saya jelaskan di dua layer, data link dan fisik gitu ya. Nah, karena dia berada di dua layer, data link dan fisik, maka di data link itu ya, tadi kan sengaja tadi gini ya. Sebentar, saya buat slide baru. Ini apa nih? Oh, berbesar. Sebentar. Saya tadi berbesar. Sebentar. Ini kenapa nggak bisa saya? Kacau. Bentar. Oh ya. Normal. Nah, gini, teman-teman. Saya buat slide baru lah ya, buat slide baru. Jadi gini. Tadi Ethernet gitu ya, Ethernet konsepnya tadi di awal kan dia di layer data link kan gitu ya, di layer data link. Nah, gitu kan konsepnya. Tapi ini terbantahkan. Tapi dia tidak di data link kan, dia di layer data link dan layer fisik gitu kan. Karena data link ini menyangkut di layer fisik gitu, karena tidak di layer data link aja, dia juga di layer fisik, gitu saja ya, fisik.
physical gitu ya. Gimana sih tulisannya? Physical, ya benar. Ya, physical. Oke. Sebentar. Jadi biar saya bisa lihat physical, berarti saya buat slide baru di sini. Nah, gitu ya. Biar aman. Kalau tadi nggak aman, kalau terhapus lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya ulang lagi. Jadi Ethernet itu secara konsep itu kan katanya kan di layar data link gitu ya. Di layar data link gitu kan, di layar data link. Nah, karena ini terbantahkan, terbantahkan itu apa? Dia tidak hanya di layar data link, tapi dia di layar fisik gitu ya, fisik. Oke. Physical. Bahasa Inggris saya agak error ya. Gimana sih? Physical. Oh, gini tulisannya. Maksudnya gitu. Physical. Nah, itu physical. Maka di layar data link untuk mendeskripsikan dia Ethernet, protokol Ethernet itu layar data link membagi lagi begitu. Karena Ethernet itu tidak hanya di layar data link, tapi layar fisik. Maka layar data link itu membagi lagi begitu. Membagi lagi di sini. Dia membagi lagi gitu menjadi 2 sublayer. Nah, supaya data link bisa nyangkut ke layar fisik begitu. Layar apa sublayernya itu namanya ada sublayer LLC gitu ya. Sublayer LLC, oke, dengan sublayer MIC begitu. Sublayer LLC dan sublayer MIC gitu ya. Ini ya. Ada LLC, ada MIC begitu. LLC dan MIC. Oke. LLC itu apa? Ya sublayer gitu ya. LLC nanti yang digunakan untuk menghubungkan dengan layer atasnya, layer 3 ya, layer 4 dan seterusnya ke atas gitu. MIC digunakan untuk menghubungkan dengan layer 1 gitu. Layer 1. Paham ya? Oke. Nah, dua sublayer ini tidak nyangkut di layar fisik ya, enggak. Maksudnya gini, ini MIC tidak di layar fisik, oke, tapi dua sublayer ini ada di layar data link, gitu ya, layar data link. Karena layar data link itu harus menghubungkan dengan layar fisik dan layar atasnya, gitu ya, maka dia membuat dua sublayer untuk menjelaskan si Ethernet itu. Jadi ada LLC, ada MIC. Begitu ya, jelas ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan arti yang sini ya, arti ini loh, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk LLC-nya sendiri ya, untuk LLC sendiri nanti kita bisa bicara kode ya. Ada standarisasi kodenya ini 802.2. Untuk MIC kodenya adalah 802.3. Ini nama standarisasi ya untuk sublayer LLC dan MIC. Jadi Ethernet itu kan tadi dibagi dua ya, LLC sama MIC ya kan. Nah, nama standarisasinya diberi nama oleh Ethernet kan bingung ya. Ethernet yang buat kan IEEE gitu kan, sejarahnya gitu. Jadi Ethernet membuat Ethernet. Ethernet tadi di data link. Ternyata enggak juga. Dia juga nyangkut di fisik. Karena nyangkut juga di fisik, maka dibagi dua sublayer, LLC sama MIC gitu ya. Oke, jelas? Kemudian oleh IEEE di sublayer LLC diberi kode standarisasinya itu. Diberi kode. Kodenya adalah 802.2. Itu kodenya. MIC kodenya adalah 802.3 untuk MIC-nya. Gitu. Jadi punya standarisasi sendiri ya. Punya kan namanya protokolnya udah beda gitu ya. Protokolnya beda. Maka standarisasinya juga berbeda. Begitu. Nah, pusing ya Kak? Belum nggak pusing ya? Nah, itu. Nah, sekarang tadi kan LLC fungsinya untuk menghubungkan dengan layar atas ya, layar atas. Jadi kalau menghubungkan dengan layar atas, maka saya bisa jelaskan lagi bahwasanya LLC itu digunakan untuk menghubungkan dengan data yang sifatnya masih logik gitu ya, bingung lagi ya. Dengan data yang sifatnya masih logik begitu. Jadi dari kalau kita tarik garis merah ini ya, ada dua layar di data link ya. Dari data link saya tarik garis merah, maka di layar data link itu ada sublayer namanya LLC sama MIC gitu ya, LLC sama MIC. Maka
dari garis merah ini adalah semacam batas gitu ya. Maka semacam batas bahwasanya dari LLC ke atas itu adalah berhubungan dengan data logik begitu. Data logik bentuknya heksa gitu ya. Kenapa bentuknya heksa? Karena kalau nanti kita simak di dalam jaringan, kita nanti bisa menggunakan program atau software Wireshark ini untuk menangkap paket gitu ya. Untuk menangkap paket ini, untuk capture bahasanya. Nangkap tuh bahasa Inggrisnya adalah capture. Capture data atau menangkap paket. Nah, bentuknya data itu seperti ini gitu ya. Kita tangkap datanya atau paketnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa simak lagi, perhatikan yang ini kalau kita belajar sebelumnya, video sebelumnya ini ada layer gitu ya. Ini HTTP, ini layer 7 ya. Ini TCP, ini layer 4. Ini IP, ini layer 3 gitu kan. Ethernet dan frame ini layer 2 gitu. Nah, fungsi kita di layer 2. Oke, fungsi kita di layer 2. Nah, Wireshark itu menangkapnya itu minimal di layer 2 begitu, minimal di layer 2. Wireshark nggak bisa menampilkan layer 1. Nggak bisa dia menampilkan layer 1. Maksud saya itu. Jadi layer 2. Nah, yang ditampilkan di layer 2 ini adalah bentuknya adalah logik. Kalau layer 2. Yang ditampilkan oleh Wireshark ini ya, yang ditampilkan oleh Wireshark ini bentuknya adalah data logik begitu, data logik dia. Kenapa logik? Bentuknya adalah ini loh, hexa. Ini bentuknya hexa ya. Ini hexa semua nih. FA, FF dan sebagainya itu hexa. Ini bentuknya seperti ini nih. Bentuknya adalah hexa. Nah, karena bentuknya adalah hexa gitu ya, heksadesimal, maka saya namakan data ini adalah data logik begitu. Paham sampai sini ya? Data logik. Di sini ada data logik. Bentuknya adalah hexa tadi. Kalau kita gunakan apa tadi? Program atau software Wireshark gitu ya. Wireshark. Oke. Nah, sebenarnya data logik itu asalnya dari mana? Asalnya adalah ini dari data fisik, dari deretan bit begitu. Saya namakan adalah data fisik, ada deretan bit begitu ya. Nah, loop sublayer MIC itu yang berfungsi untuk mengambil deretan bit tadi. Jadi kalau kita punya deretan bit di sini 0, 1, 0, nah gini deretan bit begitu. Ini yang mengambil adalah si sublayer MIC begitu. Oke, ini MIC ya. Deretan bit tadi akan ditarik ke atas gitu, akan ditarik ke atas, berubah di sini karena batas nih, ada berubah. Dia datanya data fisik berubah menjadi data logik begitu, data logik. Nah, yang berfungsi untuk mengubah ini ya sublayer MIC, kemudian nanti kita bicara lagi ya, yang berfungsi untuk mengubah itu ada nih. jadi nggak nyambung ya slide-nya. Ya, maksudnya di sini ya kita sudah tahu tadi. Ya, mohon maaf loncat-loncat ya. Data link ada 2 sublayer ya, karena data link itu berhubungan dengan layer atas dan layer bawah begitu ya. Oke, ini saya tarik garis batas tadi begitu ya, masih ingat ya. Atas adalah data logik gitu, data logik, bawah data apa tadi? Data fisik begitu ya, data fisik. Oke. Nah, karena ada 2 data di sini, data logik dan data fisik, maka ada 2 sublayer yang berfungsi untuk menangani 2 data tersebut gitu ya. Nah, kita bicara tentang LLC itu sendiri, LLC dan MIC. Nah, ini LLC, Logical Link Control ya, Logical Link Control. Di sini fungsinya dari LLC itu untuk melakukan proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Paham ya? Enkapsulasi dan dekapsulasi itu ya membungkus, dekapsulasi itu membongkar gitu ya, membungkus dan membongkar. Kemudian check frame yang rusak atau error detection. Kemudian itu 2 fungsi yang penting. MIC adalah konversi data logik ke data fisik dan sebaliknya menempatkan data fisik ke media. Bingung? Oke, saya buatkan slide yang baru ya supaya memperjelas slide ini ya. Tapi sebenarnya ada slide yang ini ya, kayaknya bisa menjelaskan. Oke. Ternyata sudah saya buatkan. Oke, gini. saya galau. Gini ya, LLC dan MIC. Perhatikan di sini LLC dan MIC. Jadi kalau kita buat lagi di sini 1 layer, jadi layer fisik gitu ya. Di sini 1 layer fisik, physical. Nah, seperti ini. Itu layer saya sini ya. Nomor 1 fisik. Nah, layer physical itu hubungannya dengan data apa tadi? Data fisik gitu ya. Bentuknya apa? Deretan bit ya, deretan bit. Nah, gini ya, deretan bit. Oke. Deretan bit. Oke. Nah, seperti ini. Deretan bit ya. Deretan bit seperti itu ya. Deretan bit.
Oke, berarti deretan bit. Ini data fisik ya. Layer fisik hubungannya dengan data fisik, deretan bit. Nah, dari deretan bit ini, deretan bit ini akan diambil oleh layer data link gitu. Akan diambil oleh layer data link. Tapi yang mengambilnya itu sublayer MIC. Bingung nggak? Jadi yang mengambil deretan bit tadi itu adalah sublayer MIC. Oke, ini yang berfungsi untuk mengambil deretan bit tadi. Ya, MIC. Dia mengambil deretan bit tadi. Ini menempat. Yang mana ya? Ah, ini dia, konversi. Konversi data logik ke data fisik dan sebaliknya. Berarti ini sebaliknya, posisi sebaliknya. Jadi dari bit, dari bit, diambil untuk dikonversi menjadi hexa begitu ya, atau data logik tadi. Paham ya? Itu berfungsinya adalah MIC. Jadi ngambil bitnya dikonversi ke hexa, data logik. Oke, bingung nggak ya? kemudian dari hexa ini, dari bentuknya adalah hexa, kemudian sebelum bentuknya adalah hexa gitu, kemudian data fisik tadi itu dibuat dalam bentuk frame begitu, dibuat dalam bentuk frame. Ditempat-tempatkan. Misal gini, saya punya deretan bit gitu di layar fisik. Kemudian deretan bit diambil. Oh, misalnya ini ya, porsi segini adalah header begitu. Ini saya ambil gitu. Ini adalah header. Nah, gitu ya. Tempatkan seperti itu. Tapi dalam mengubah ini bentuknya header, tapi dalam mengubah bentuknya header tadi ada kesepakatan ya, nggak hanya ini bentuknya header, ada kesepakatan. Nanti kita bicara di slide akhir. misal aja ini bentuknya header gitu ya. Kemudian bagian ini, bagian ini adalah data bit ini ya. Saya ambil ini, ini adalah datanya gitu. Paham ya? Kemudian yang terakhir bit ini, data bit ini, ini adalah trailer gitu ya. Ini adalah trailer gitu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu dikonversi. Nah, yang berfungsi untuk menempatkan tadi, yang berfungsi untuk melakukan proses enkapsulasi dan dekapsulasi adalah layer LLC. Jadi proses tadi adalah proses ini ya. Kalau ke atas itu adalah apa ya? Kalau ke atas masih ingat ya? Kalau ke atas adalah prosesnya apa? Kalau ke atas ini ya. Dekapsulasi ya. Dekapsulasi. Masih ingat ya? Dekapsulasi itu yang berfungsi melakukan proses dekapsulasi. Ini dekapsulasi ya. Bit diubah formatnya menjadi ini header, ini data, ini trailer. Itu adalah ini sublayer LLC gitu, LLC. Jadi formatnya seperti ini konsepnya. Jadi bit tadi dibawa bentuknya ke dalam bentuk dikonversi menjadi bentuk logic, itu MIC ya. Dari bentuk logic ini akan ditempatkan sesuai format. Nah, gitu. Ada sesuai format. Format seperti apa maksud saya? Ini loh formatnya. Ini header. Ini data. Ini trailer. Itu format artinya. Sesuai format frame-nya. Begitu maksud saya. Nah, yang berfungsi untuk mengubah sesuai format frame-nya itu adalah LLC. Jadi, walaupun teori agak sedikit susah ya. Enggak, jangan susah. Ini ya. Jadi format seperti ini. Jadi hexa, ubah ke dalam formatnya. Itu petugasnya adalah LLC. Kemudian yang berfungsi untuk mengubah dari bit ke bentuk logic siapa tadi? Adalah MIC. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak bingung ya. Seperti itu. Bagian seperti itu. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk formatnya, bentuk formatnya format protokol di data link, misalnya Ethernet tadi. Nah, seperti itu. Ini namanya adalah dekapsulasi ya, saya formatnya. Header, data, trailer. Kemudian nanti dibawa lagi ke layer atasnya. Layer network, kemudian layer transport, dan layer aplikasi. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Agak perlu penelaahan gitu. Penelaahan. Gitu ya. Penelaah. Bener nggak sih penelaah? Perlu pemikiran. Bingung aja gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini konsepnya agak perlu dipahami di situ. Jadi data link punya dua sublayer dan tugasnya itu khusus. Tadi saya bilang bit ya diubah dalam bentuk logic, dari logic diubah ke dalam format begitu ya. Kebalikannya format dibentuk hexa, kemudian di sini diubah dalam bentuk bit. Itu juga
LLC sama MIC. Begitu ya. Dan nggak bingung ya. Ini kalau ini arahnya ke atas ini teman-teman, arahnya ke atas. Jadi bit bentuknya ke logic, dari logic bentuknya ke formatnya begitu. Jadi kemudian ini ada dua supplier yang berfungsi untuk memperkerjakan itu, yang berfungsi untuk bekerja di hal itu ya. Ada LLC dan MIC. Tak balik lagi ya. Saya bosen gitu ya. Namun nggak bosen ya. Oke, seperti itu. Ini ada dua supplier, MIC sama LLC. Jadi hal saya kenapa saya tekankan karena ini agak penting gitu ya, agak penting untuk mempelajari Ethernet itu seperti apa sih? Oke, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, seperti ini ya prosesnya. Nah, sekarang kita tadi sudah belajar bahwasanya Ethernet itu ada dua supplier. Bahwasanya kita tadi sudah belajar bahwasanya Ethernet itu kan ada di dua supplier ya, ternyata ya. Ethernet itu ada dua supplier, ada di layer supplier LLC, ada di dua supplier, ada supplier lagi namanya MIC. Kan gitu ya. Ada di LLC dan MIC kan gitu ya. Nah, sekarang kita belajar ini hubungannya dengan layer fisik gitu ya. MIC hubungannya dengan layer 2 ke atas ya, 2 ke atas. Nah, karena kita belajar di dua layer sebenarnya, layer fisik dan layer data link, maka kita belajar tentang apa sih konsennya di layer fisik, apa sih konsennya di layer data link. Nah, di sini ya. Layer 1 limitation dan layer 2 function. Nah, oke. Ini slide-nya mohon maaf saya sengaja kopas dari ini kurikulumnya Cisco, jadi ini materi Cisco sebenarnya. Ya, oke, seperti itu. Saya kopas aja. Mohon maaf ya kalau tulisannya masih bahasa Inggris. Gitu, saya coba jelaskan di sini. Jadi poin pertama adalah layer 1 tidak bisa berkomunikasi dengan layer atasnya gitu. Jadi layer 1 itu, jadi ini saya punya layer 1 gitu ya. Layer 1, oke, layer 1 di sini, oke, layer 1. Kemudian ini layer 2 ya, layer 2, tapi saya pecah lagi sini. Layer 2 saya pecah lagi karena kita sudah belajar dua supplier tadi, ada MIC sama LLC gitu ya. Ini layer 2. Oke. Kemudian ini layer 3. Oke, layer 3 dan ke atas ya. Layer 3 ke atas. Nah, layer 1 itu sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan layer atasnya begitu. Jadi layer 1 tidak bisa berkomunikasi dengan layer atasnya. Paham ya? Seperti itu. Kemudian di keterbatasan ini udah di cover, bahasanya di cover, diatasi layer 2 gitu. Untuk karena layer 1 tidak bisa berkomunikasi dengan layer atasnya, maka layer 2 memberikan supplier LLC. Nah, di sini LLC ya, LLC. Nah, paham ya? Nah, layer 2 itu memberikan supplier LLC agar bisa berkomunikasi dengan layer atasnya tadi. Gitu. Paham ya sini? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengidentifikasi device. Jadi, layer 1 itu fungsinya hanya kenal bit begitu. Dia hanya kenal bit aja. Jadi, kalau saya punya deretan bit tadi ya, deretan bit. Nah, fungsinya layer 1 ngambil bit aja, deteksi bit aja gitu. Ini deteksi, oh ada bit gitu. Oh, ada bit. Setelah ada bit, diapain? Diubah dulu bentuknya hexa atau logic gitu ya, bentuknya logic. Setelah bentuk hexa tadi apa? Dibuat dalam bentuk format gitu. Ya, paham ya tadi ya? Nah, itu. Jadi layer 1 fungsinya cuma dia kenal bit ya, kenal bit kemudian sama MIC diubah ke dalam bentuk hexa. Udah seperti itu, ya. Tapi sebelumnya tadi diubah bentuk hexa kemudian sama LLC dibuat ke dalam bentuk formatnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Karena LLC, karena layer 1 tidak bisa mendeteksi device, karena kenapa tidak bisa mengidentifikasi device, di bit itu nggak ada identitas. Bit itu nggak ada identitas. Tadi di deretan bit itu nggak ada identitas. Yang ada di identitas adalah ketika sudah diubah dalam bentuk format. Kenapa tadi saya hapus ya? Di sini ada bit tadi ya. Nah, ini nggak bisa. Ini bukan, nggak ada identitas di sini, nggak ada identitas sebuah perangkat di sini, ya, nggak ada di sini di bit itu, nggak ada. Yang ada ketika kita sudah diubah dalam bentuk format di sini, format protokolnya, itu baru bisa dibaca identitasnya, begitu, paham ya? Nah, seperti itu, oke? Karena yang bisa mengubah ke dalam format adalah si apa tadi? LLC, begitu. Maka saya bisa jelaskan bahwasanya layer 1 tidak bisa mengidentifikasi sebuah perangkat, maka perlu bantuan layer 2. Jadi
uses addressing scheme to identify device. Jadi yang bisa membaca identitas perangkat itu adalah layer 2. Jadi layer 1 punya keterbatasan, maka di cover atau ditangani oleh layer 2. Oke, di layer 2 layer apa lagi? Layer apa lagi? Oleh layer siapa? Sublayer adalah sublayer LLC, gitu ya. Seperti itu. Paham dari sini? Kemudian saya lanjut lagi ya. Saya hapus dulu. Kemudian ini di poin yang ketiga. Oke, only hanya mengenali stream. Oke, paham ya? Dia hanya kenal bit. Oke, kenalnya hanya bit saat itu. Oke. Karena hanya kenal bit, maka supaya bit tadi dikenali juga oleh layar atasnya, maka oleh layar 2 ini diubah dalam bentuk format. Jadi ya, masih ingat ya, uses frame to organize the bit into groups. Bahasanya itulah intinya. Jadi tadi saya bilang gitu ya, tadi apa? Bit gitu ya, diubah oleh MIC ke dalam bentuk hexa, begitu. Masih ingat ya? Oleh LLC diubah dalam bentuk format. Nah, maksud saya ini, di format ini adalah bahasa ini, uses frame. Jadi di sini formatnya kan nanti di sini ketemunya adalah frame ya, seperti itu. Nah, formatnya adalah format frame, begitu ya. Seperti itu. Jadi grup-grup tadi yang ini, grup tuh yang ini loh. Ada header, ada data, ada trailer, ya. Mudah-mudahan bisa memahami tulisan ini ya. Gitu. Yang terakhir, yang nomor 4. Yang 4 adalah tidak bisa menentukan mana sumber yang mengirimkan transmisi, sumber yang mengirimkan bit tadi, begitu. Ketika yang mengirimkan adalah banyak, begitu. Ketika bit yang diterima itu ya, bit itu kan sebenarnya bit yang diterima, gitu kan. Nah, biasanya bit yang diterima oleh sebuah perangkat ini kan tidak hanya dari satu device, dari satu perangkat, bisa juga dari device beberapa ya. Ini misalnya device 1, bagian yang sini bisa juga dari device 2, begitu ya. Device itu perangkat, ya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, layer 1 itu nggak bisa membedakan. Yang taunya dia bit ya, diterima bit gitu. Ternyata bit itu juga bisa juga dari beberapa perangkat ya. Seperti itu. Nah, dia nggak bisa itu membedakan. Oh, ini bit dari perangkat 1. Oh, ini perangkat B. Oh, ini perangkat C. Nggak bisa dia. Gitu. Nggak bisa. Ini poinnya di sini. Nah, oleh layer 2 dibantu. Oke lah, kalau kamu nggak bisa, saya bantu. Nah, yang bantu adalah si layer 2. Oke, layer 2 tadi itu dia bilang layer 2 lewat MIC. Oke, MIC mulai untuk mengidentifikasi apa bit ini. Oh, ini dari perangkat 1. Oh, ini dari perangkat 2, begitu. Kan benar ya? Mulainya kan dari MIC ya. Dengan MIC mengubah ke dalam bentuk apa tadi? Hexa. Oke, kemudian LLC mengubahnya dalam bentuk format ya, format frame, begitu ya. Seperti itu intinya. Oke, seperti itu. Nah, ini terakhir. Saya panjang ya, mohon maaf ya. Ini terakhir tadi saya bilang. Ini format. Yang di sini nih, yang kita bicara di sini. Nah, ini kan. Nah, ini dia. Ini format, kita bicara format. Ini adalah format frame. Nah, ini kita bicara sesuai bahasan kita adalah Ethernet ya. Bahasa kita adalah Ethernet ya. Kita bicara tentang format frame-nya Ethernet, gitu ya. Ini adalah format frame-nya Ethernet. Dimulai dari preamble, kemudian SFD, destination address, source address, kemudian type, data, dan CRC. Seperti itu. Kalau kita bisa perhatikan yang bagian ini ya, ini ya. Nah, dari sini, oke, ini adalah header. Oke, ini adalah header. Ini adalah header, ini datanya ya. Ini adalah datanya. Oke, ini adalah data yang dibawa atau yang diambil gitu. Kemudian ini adalah trailer. Ya, ini adalah trailer. Sama nggak yang ini? Nah, sama kan? Ini adalah header, data, trailer gitu. Sama kan? Nah, headernya itu dipecah kalau di Ethernet. Ada beberapa ternyata fieldnya. Ada preamble, SFD, destination address, source address, type gitu ya. Datanya oke data, kemudian trailernya adalah mekanisme untuk ngecek apakah frame-nya itu error atau tidak. Mekanismenya udah pakai CRC, biasanya seperti itu. Saya klik redundancy check. Ini ya yang bawah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya jelaskan dulu apa itu preamble ya. Preamble itu, field preamble itu digunakan untuk sinkronasi clock. Jadi clock itu artinya ngambil sinyal gitu ya. Kalau saya punya sinyal, ya kan bit itu hubungannya dengan layar fisik ya. Layar fisik itu hubungannya dengan sinyal ya gitu ya. Misalnya sinyal digital gitu ya. Nah, seperti itu. Ini representasi bit 1, bit 0, bit 1, bit 0 gitu ya, seperti itu. Deretan bit
diambil oleh layar fisik, begitu. Kalau ngambil sinyalnya nggak pas, maka meleset. Yang tadinya dikirim ya, TX itu mengirim bitnya misalnya 101, karena clocknya meleset, RX itu menerimanya adalah misalnya ini jadi 0, jadi 1, jadi 0, kan? Berabi, berabi, bahaya gitu kan, nggak kebaca datanya ya. Jadi sangat konsen banget. Jadi kalau bit 1 yang dikirim, maka yang diterima harus bit 1. Bit 0 yang dikirim, yang diterima harus bit 0. Bit 1 yang dikirim lagi, yang diterima harus bit 1. Harus pas, harus benar begitu. Maka fungsi clock ini sangat penting untuk mengambil pas sinyalnya. Kapan saya ngambil, timingnya seperti itu ya, timingnya ngambil sinyal loh di penerima. Seperti itu ya, namanya butuh namanya ini field preamble ya, seperti itu. Kemudian SFD itu untuk mengidentifikasi bahwa ini awalan dari sebuah frame, begitu. Kalau preamble untuk sinkronisasi clock agar sinyal yang diambil penerima itu pas, gitu ya. SFD untuk menandakan oh ini awalan dari sebuah frame. Nah, kalau awalan berarti oh ini saya ambil gitu. Awalan berarti awalan sebuah frame. Jadi ketika saya menerima SFD berarti frame itu dari satu perangkat, gitu ya. Kemudian ada SFD yang lain berarti perangkat yang berbeda. Bisa juga begitu. Bisa juga enggak sih. Itu pokoknya kita konsep di awal SFD itu awalan dari sebuah frame. Begitu ya. Nah, seperti itu. Contoh. Ini contoh format seperti ini. Jadi ada aturannya. Misal ini ya. Preamble dia 7 byte gitu kan. 7 byte ini kalau saya jabarkan dalam bentuk bit kan 7 kali 8. 7 kali 8 berapa ya? 7 kali 8 berapa? 56 ya? Benar gak sih? 7 kali 8, 56. Atau saya salah? 7 kali 8. Oke, 56 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan benar. Seperti itu, 56 bit ya. Kalau saya salah, dia dikoreksi. 56 bit. Oke. 8 kali saya agak error nih. 8 kali 5 40 ya kan. Oke, kemudian 48 ini kali 6. Oke, kali 5 kali 6 kali 7 6. Oke, benar. Benar ya. Oke, benar saya agak grogi. Oke, benar ya. Lihat benar. 56 bit. Jadi ini kalau kita lihat ini 8, ini 8 bit ya. Oke. Ada 7 gitu. 1 2 3 4 5 6 7. Benar ya? Nah, ini kita garis. Nah, ini adalah preamble gitu. Ini adalah preamble. Nah, seperti ini formatnya. Dia 01 01 01 terus 01 gitu. Dia ngeklak 01 01. Dia sebagai sinkronisasi awal. Berarti ini bentuk formatnya 01 01 seperti itu. Kemudian diikuti dengan apa? 8 bit berikutnya. Oke, ini adalah SFD. Nah, formatnya bitnya seperti ini. 01 01 01 11. Itu adalah format dari SFD. Oke, seperti itu ya, paham ya. Kemudian diikuti dengan destination address. Ini alamat dari NIC-nya. Alamat NIC itu berupa alamat MAC ya. Berupa alamat MAC. Alamat NIC ini adalah berupa alamat MAC. Begitu saya tulis dulu di sini. Ini alamat address gitu ya, baik itu destination maupun source gitu ya. Bentuknya adalah MAC. Oke, alamat MAC. Alamat MAC. Oke, dan MAC di sini jangan bingung sama supplier tadi ya. Bukan, beda-beda. Ini MAC ini bukan MSI supplier, tapi ini alamat MAC namanya. Oke, kebetulan bentuknya tulisannya sama ya. Ini alamat MAC address namanya, gitu ya. Kemudian ini tadi source dan destination address, itu alamat si NIC-nya. Kemudian tab ini mengidentifikasi protokol di layer 3. Ini tab ini mengidentifikasi protokol layer 3. Misalnya layer 3 menggunakan IP. Oke. Identifikasinya di sini di type. Gitu ya. Data ya data itu sendiri yang dia angkut, datanya itu apa, begitu. Kemudian terakhir CLC. Ini adalah mekanisme untuk mendeteksi apakah frame-nya error atau tidak. Seperti itu ya. Itulah di penjabaran. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang ya videonya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita fokusnya adalah membahas tentang Ethernet itu sendiri. Jadi seperti itu Ethernet. Oke, ternyata ada 2 sublayer ya. Ada sublayer LLC ya. Jadi ke kiri ya. LLC sama sublayer MIC. Di mana 2 sublayer ini ada di layer 2. Begitu ya. Itu rangkumannya. Rangkumannya segitu tapi panjang ya. Oke, mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman materinya. Oke, sampai ketemu lagi di video kuliah berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.